ayune Acara selanjutnya majelis taklim program rakyat kepada Bapak Pembina Bapak Sugeng Mulyadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadur Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wa nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu beserta majelis taklim program rakyat yang dirahmati Allah, syukur kita hari ini bisa melaksanakan agenda awal bulan untuk tasyakuran dan syuro sebagai satu awal di mana kita senantiasa melaksanakan apa yang menjadi koridor di dalam aplikasi pengamalan Al-Quran, di mana kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kita. Jadi hari ini kita melaksanakan takwa yang pertama, takwa Allah. Nafsu makhodam liwat. Jadi memplanning perjalanan 1 bulan ke depan, sekaligus mempersiapkan agenda-agenda yang terus kita bangun dari waktu ke waktu, senantiasa melakukan evaluasi program. Ya, dari sinilah kita akan tumbuh dan berkembang secara keilmuan, secara pikir kita ya, secara pemikiran kita yang akhirnya nanti akan menjadi keilmuan bagi generasi penerus. Sekaligus kita juga mengakhiri program bulan lalu dengan tasyakuran, karena setiap perjalanan ini harus kita syukuri. Jadi kita betul-betul bersyukur kepada Allah atas nikmat pencapaian program yang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tidak ada yang namanya istilah menurun. Bersyukur nggak kita itu? Artinya kita sudah berhasil
siasat dan strategi senantiasa kita buat bagaimana kita bisa memenangkan setiap perjalanan. Ya, artinya tidak ada kehabisan akal karena kita punya pikir. Yang terpenting adalah kita menjaga kejiwaan kita ini senantiasa untuk memiliki jiwa yang besar. Kalau pikiran kita ini tergantung dari kejiwaan sesungguhnya. Ketika manusia sudah terus melekatkan dirinya kepada kebesaran asma Allah yang terus kita jadikan landasan dalam bergerak itu. Jadi sifat-sifat Allah yang sedemikian agung dan mulia ini harus selalu hidup dalam kejiwaan kita, ya. Sehingga kita mampu menyatu dengan kebesaran alam semesta seperti landasan kita kerja. Jadi dari alam inilah kita berpikir. Pikiran ini selalu diasah karena alam yang sedemikian luas ini memberikan suatu pelajaran yang besar bagi kita untuk kita jadikan bahan, ya, bahan untuk bekerja, kita tata, kita olah, kita sempurnakan dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan timbal baliknya untuk kesejahteraan manusia itu. Jadi kita menanam dan terus menanam, membangun dan terus membangun, ya, akhirnya pikiran ini semakin cerdas, semakin mampu untuk menangkal semua kelemahan, kepicikan, juga kebodohan yang ada di lingkungan. Dan harapan kita nanti ke depan bukan hanya menangkal gitu ya, tetapi membawa orang-orang yang hari ini masih berada pada posisi di mana kesempitan hidup itu ya dialami oleh sahabat-sahabat yang masih tertinggal gitu. Itu bisa kita bawa melalui satu pembelajaran ya. Baru-baru ini kita lihat pembelajaran besar terjadi yang itu merupakan sesungguhnya adalah kesimpulan dari cara berpikir gitu ya. Dari banyaknya pemikiran yang terjadi. Kalau disimpulkan ya pemikiran itu hanya ada dua gitu ya, yang dilandasi dengan kebesaran jiwa dan dilandasi dengan kepicikan jiwa atau kesempitan jiwa itu. Karena sesungguhnya sifat pikiran itu memiliki satu kemampuan untuk mengembangkan cara atau strategi. Jadi bersifat jenius gitu ya. Di manusia dibagi dengan satu sifat jenius ya. Jadi kejeniusan ini sifatnya netral, bisa dipakai oleh manusia yang banyak ini, baik itu orang jahat maupun orang baik. Jadi orang jahat lahir dari jiwa yang sempit, yang licik gitu ya. Sementara kebaikan itu lahir dari jiwa yang besar. Karena ya mampu mendedikasikan, memahami makna-makna ketuhanan itu, kemudian diaplikasikan dalam dirinya. Sementara jiwa yang licik itu dibimbing oleh yang namanya hawaku atau hawa nafsu. Di belakang hawa nafsu itu adalah karakter atau sifat syaitan ya. Ya. Setan yang dipimpin oleh iblis gitu ya. Itu nggak pernah selesai gitu ya, sampai kapanpun dalam perjalanan hidup manusia.
Jadi ujian hidup itu tidak pernah akan selesai. Tetapi dalam konsep kita memahami hakikat hidup itu, yang namanya kebenaran itu akan selalu menang gitu. Dan itu sudah distatementkan oleh Tuhan, oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kata Allah la akdibana ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Jadi sifat akal yang dibimbing oleh wahyu itu tetap akan lebih cerdas gitu ya, akan lebih kuat, qawiyyun aziz, akan lebih cemerlang dibandingkan sifat akal yang dibimbing oleh hawa nafsu. Karena sifat akal yang dibimbing oleh hawa nafsu itu akan melahirkan karakter-karakter buruk. Ya, jadi sifat-sifat rakus, tamak, ya, serakah, kemudian iri, dengki, itu pasti muncul gitu ya. Ketika manusia itu terbimbing jiwanya oleh hawa nafsu atau setan. Jadi kalau kita lihat perjalanan hari ini ya, banyak sekali setan itu menggunakan topeng. Jadi topengnya itu banyak untuk menunjukkan dirinya itu baik gitu. Bisa menggunakan topeng ulama gitu ya, bisa menggunakan topeng Habib gitu ya, bisa menggunakan topeng Gus gitu ya. Tapi tidak bisa topeng itu menutupi keburukan jiwanya. Kenapa? Karena lontaran-lontaran ucapan, sikap itu akan muncul, tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun bertopengkan ulama gitu ya. Atau ulama itu membuat suatu majelis gitu ya, untuk menyatakan dirinya ulama, itu tetap tidak bisa. Kenapa? Karena gini, kalau kita mau lihat sejarah gitu, sejarah yang pernah sering kita sampaikan gitu ya. Kemarin kita bicara tentang sejarah 300 ditambah 9 tahun ya, waktu kita di Selarong ya. Bagaimana perjalanan 100 tahun, bagaimana perjalanan 100 tahun kemudian untuk menuju 300 tahun itu, bahwa antara hak dan batil sesungguhnya mengerujuknya kepada satu pemahaman tujuan yang akan dicapainya. Setiap perjalanan yang hak itu selalu mengerucut kepada bagaimana misi mewujudkan rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam ini, alam semesta ini, yang itu sesungguhnya mengerucut pada pemahaman yang lebih spesifik lagi, bahwa rahmat itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang berilmu. Ya, itu dikemas dalam satu pembelajaran besar tentang kaidah daripada wahyu Tuhan, yang ajaran ilahi untuk semua, mengenal tentang konsep-konsep adin yang menerangkan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, tadi sudah diterangkan di ketika haji wada itu ya dilaksanakan, pesan terakhir dari Rasulullah bahwa hari ini aku sempurnakan din. Jadi sesungguhnya ajaran ilahi untuk semua itu sudah
disampaikan, distatementkan gitu. Bahwa tidak ada tujuan ya, daripada manusia diciptakan itu untuk menjadi rahmat. Jadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi itu, dan bahwa manusia diciptakan itu sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu adalah barometer paling dasar, paling mendasar gitu ya, untuk menentukan ini apa gitu ya. Apakah ini setan ataukah ini sebaik-baik manusia tadi. Jadi apakah ini orang yang memberi rahmat atau ini yang iblis gitu ya. Itu cuma barometernya situ. Jadi tidak bisa dikemas dengan oh ini ulama, oh ini habaib, nggak bisa. Gitu. Sekarang ini kan lucu ya di dunia luar ini. Lucunya orang beragama itu mestinya untuk menyatakan sesuatu itu harusnya punya akhlak gitu ya. Ada tata cara gitu. Menghina pun tidak boleh, menuduh pun tidak boleh gitu ya. Kemudian memprovokasi apalagi gitu ya. Kemudian ingin mengambil hak yang bukan haknya juga tidak boleh. Ya. Memfitnah tidak boleh. Tapi hari ini semuanya itu dilakukan oleh topeng-topeng yang mengaku dirinya ini ulama. Terjadi. Nah ini kita harus paham dengan adanya sejarah yang sesungguhnya itu menjadi pelajaran besar. Kita paham bahwa kolonialisasi itu bisa memenangkan pertempuran di dalam peradaban manusia gitu. Itu dengan cara membuat topeng. Karena dulu kita ingat penjajah mau masuk bumi Nusantara ini ya, itu tidak pernah berhasil gitu. Tidak pernah bisa menang. Mau melalui pertempuran apapun tidak bisa menang gitu. Nah kalahnya Islam itu ketika ada infiltrasi, ada penyusupan. Dulu Belanda menciptakan yang namanya ulama-ulama palsu yang dikomandoi oleh Snop-Hogron. Ingat itu sejarah, jangan dihapus gitu ya. Tujuannya apa? Sengaja disekolahkan di Madinah untuk mempelajari Islam gitu. Kemudian setelah mengetahui bagaimana dinul Islam itu, dia masuk ke Nusantara ini dengan pura-pura masuk Islam, menjadi ulama Islam, kemudian menciptakan ajaran-ajaran baru, menciptakan hadis-hadis palsu yang jumlahnya ribuan hadis. Mulai dari situlah Islam yang tadinya al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang betul-betul ajaran yang sudah sempurna tentang konsep kebebasan berpikir, tentang konsep mengembangkan keilmuan sehingga bisa melahirkan penemu-penemu hebat gitu ya. Bagaimana tentang konsep penataan bumi gitu ya. Bagaimana konsep tentang penataan manusia gitu, yang sudah diaplikasikan dalam rububiyah, mulkiyah, uluhiyah gitu ya. Jadi ada tauhidul mulkiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Itu dipotong-potong gitu ya. Kemudian diganti dengan hadis-hadis palsu yang akhirnya digunakan untuk
menyempitkan pemikiran para kader-kader atau generasi Islam. Jadi Islamnya tidak dihanguskan gitu ya, sistem Belanda itu, tetapi mengalihkan pemikiran-pemikiran yang merdeka itu, pemikiran-pemikiran terbuka gitu ya, pemikiran-pemikiran rasional gitu ya, itu digiring kepada pemikiran yang sempit. Makanya dari kemarin kita juga udah ngomong tentang spiritualitas yang terbatas, jadi tidak suprastruktur. Jadi generasi Islam, generasi kader-kader itu patokan dalam menentukan kebenaran itu adalah kitab. Kitab ini. Gitu. Jadi orang cocok karo kitabe, wes kafir. Munafik gitu kan. Sesat gitu ya. Semakin pesat. Bapak Ibu ya, ini kita ungkap sedikit supaya ya kita hari ini tidak terfokus kepada pemikiran-pemikiran itu, karena banyak sekali yang masuk ke WA menanyain banyak hal yang terjadi di masyarakat ini ke WA saya itu. Jadi supaya paham ya, kita kembali ke belakang tentang sejarah. Kenapa sih Indonesia ini kok runyam amat gitu ya? Yang sudah punya dasar negara yang sedemikian menjamin tentang kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berkeyakinan, tetapi selalu banyak topeng-topeng yang menjadikan agama ini dijadikan topeng untuk kerakusan, ketamaan, iri dengki dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Maka jangan kaget ya, peta daripada pemikiran-pemikiran itu hari ini berkembang. Gak usah kita sebutkan daerahnya karena nanti menyangkut hal-hal yang sensitif gitu ya. Jadi kita berbicara secara umum saja tentang pemikiran yang berkembang hari ini. Nah, jadi kita bisa melihat hari ini memang pikiran masyarakat ini terpecah menjadi dua. Jadi pemikiran keagamaan yang sifatnya tergiring kepada hanya spiritualitas terbatas. Jadi hanya pada ritualisme, ritual-ritual yang kemudian keyakinan-keyakinan yang hanya berpedoman kepada ketetapan-ketetapan atau pemikiran-pemikiran orang terdahulu. Dan kitab-kitab itu atau tafsir-tafsir itu adalah ditulis dari pemikiran orang-orang terdahulu. Sementara kehidupan ini terus berkembang. Gitu. Makanya ada pesan Rasul yang juga sangat mendasar itu.